Suku bunga global kini bergerak ke tiga arah yang berbeda, yakni ketat, longgar, dan bertahan. Pergerakan yang berbeda tersebut didasari oleh perkembangan inflasi di masing-masing negara, kebutuhan untuk mendongkrak pertumbuhan, hingga menjaga stabilitas mata uang. Tingkat suku bunga yang tinggi memiliki fungsi salah satunya untuk menekan inflasi yang tinggi, khususnya pasca perang Rusia-Ukraina. Kendati demikian, tingginya suku bunga apalagi dalam waktu yang lama alias higher for longer telah memperlihatkan kerentanannya kepada beberapa bank hingga berdampak pada perlambatan ekonomi di berbagai negara bahkan global. International Monetary Fund atau IMF bahkan dalam proyeksi terakhirnya menyatakan di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2,9% saja. Lantas apa keputusan Indonesia terkait suku bunganya? Bagaimana status suku bunga sejumlah negara saat ini? Saya akan bahas dalam suku bunga acuan naik demi rupiah. Kita masuk ke slide pertama. Saya akan mulai dari negara-negara dengan suku bunga yang hawkish ya atau terus naik karena inflasi yang masih sangat tinggi. Mulai dari Argentina, Turki, Swedia, Rusia hingga Amerika Serikat. Kita bahas dari negara pertama yaitu Argentina. Argentina sendiri mencatatkan inflasi sebesar 138/3 pada September 2023. Bank Sentral Argentina kembali mengkerek tingkat suku bunga acuannya menjadi 133% di bulan Oktober 2023. Dengan demikian suku bunga sudah melesat 9.300 basis poin dari 40% di bulan Januari 2022. Meski suku bunga sudah terbang, Bank Sentral Argentina diperkirakan masih akan terus hawkish karena inflasi yang terus melonjak. Langkah kebijakan pengetatan moneter yang agresif yang diambil oleh Bank Sentral seiring dengan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Argentina dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya Argentina, tetapi juga ada Turki, di mana Turki mencatatkan inflasinya pada September 2023 mencapai 61,53%, dan Bank Sentral Turki akhirnya mengerek suku bunga acuannya menjadi 30% pada September 2023, artinya sudah naik 500 basis poin. Suku bunga Turki, dari Bank Sentral Turki ini sudah melonjak 2.150 basis poin dari yang awalnya di angka 8,5% di bulan Mei 2023. Selain untuk menekan inflasi, Bank Sentral Turki mengkerek suku bunga acuan untuk mencegah jatuhnya lira lebih dalam karena memang nilai tukar lira sudah ambruk 50% dalam setahun terakhir. Bergeser ke negara selanjutnya yaitu Swedia yang mengkerek suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 4% pada September 2023 yang kini menjadi level tertingginya sejak tahun 2008. Kenaikan suku bunga ini dipicu karena memang inflasi dari Swedia yang berkutat di angka 6,5 di sini 6,5 pada bulan September 2023. Lalu Bank Sentral Rusia ini juga menaikkan suku bunganya hingga 100 basis poin menjadi 13% di bulan September. Dengan kenaikan tersebut maka suku bunga sudah melonjak 350 basis poin sejak pertengahan Agustus lalu. Langkah agresif ini diambil karena memang inflasi dari Rusia ini sudah melonjak di 6% pada bulan September 2023 dari hanya 2% di April tahun ini. Lalu yang kita ketahui paling jelas adalah inflasi ataupun suku bunga yang hawkish yang diambil oleh The Fed ya, di mana memang sampai dengan saat ini The Fed ini masih bertahan di angka 3,7% untuk inflasinya, belum bisa mendekati target The Fed yang berada di angka 2%. Nah, The Fed memang sedang dalam menahan suku bunganya nih, tetapi setelah hawkish dalam beberapa waktu sebelumnya. Dan The Fed juga masih mengindikasikan adanya peluang untuk hawkish lagi sampai dengan akhir tahun 2023. Saat ini suku bunga The Fed berada di angka 5,25 sampai dengan 5,5%. Selain negara-negara dengan suku bunga yang naik, ada juga nih beberapa negara yang memilih untuk menurunkan atau memangkas suku bunganya karena sejumlah pertimbangan ekonomi. Seperti yang pertama yang dikenal dengan memangkas terus suku bunganya adalah China. Ya, karena indeks harga konsumen atau IHK yang sangat rendah bahkan sempat mengalami deflasi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target pemerintah. Sehingga akhirnya roda perekonomian relatif lambat ataupun lesu. Dengan suku bunga yang rendah,
di mana suku bunganya berada di angka 2,5% ya, diharapkan rakyat mampu atau mau untuk melakukan konsumsi sehingga perekonomian bisa tumbuh. Per September diketahui juga inflasi China berada di angka 0% dengan suku bunga yang tadi saya sampaikan, dan pemerintah juga mempertahankan suku bunga pinjaman polis 1 tahun sebesar 2,5%. Yang kedua datang dari negara Brazil. Banco Central do Brasil memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin di bulan Agustus dan September 2023 sehingga kini suku bunganya berada di angka 12,75%. Inflasi memang naik sebenarnya dari Brazil menjadi 5,19% di September 2023 dari 4,61% di bulan Agustus. Namun sebenarnya angkanya ini masih di batas target pemerintah Brazil, yakni berada di angka 5%. Sehingga hal ini menjadikan Brazil beda dari negara lain karena memang mata uang real Brazil ini menguat tajam 4,5% sepanjang tahun ini karena lonjakan surplus neraca perdagangan Brazil. Surplus perdagangan Brazil menyentuh 8,9 miliar US dollar di September 2023 dan ini menjadi rekor tertingginya dalam sejarah. Surplus ini ditopang oleh lonjakan ekspor minyak, jagung, baja hingga kedelai. Jika kita sudah membahas negara dengan suku bunga yang naik, yang turun, kita juga akan membahas negara-negara yang mempertahankan suku bunganya. Nah, pada negara-negara yang memiliki tingkat inflasi yang relatif stabil atau sudah sesuai dengan target bank sentralnya, maka negara-negara ini akan cenderung mempertahankan suku bunga acuannya. Kita lihat beberapa contohnya ya. Yang pertama adalah Korea Selatan yang sudah menahan suku bunganya di level 3,5% selama 5 pertemuan terakhir. Lalu yang kedua ada juga Australia yang sebesar 4,1% suku bunganya ini juga sudah ditahan selama 4 bulan terakhir di mana inflasinya sebenarnya berada di angka 6% ya. Kalau tadi Korea Selatan sampai dengan September 2023 inflasinya berada di angka 3,7%. Lalu yang ketiga juga ada Jepang ya, yang Jepang ini menjadi contoh langka nih karena sudah mempertahankan suku bunga ultra rendah yakni di minus 0,1% dan ini bukan sebulan 2 bulan tetapi sudah sejak 2016. Meskipun inflasi negeri Sakura tersebut memanas setahun terakhir. Suku bunga ultra rendah ini dipertahankan untuk bisa mengkerek pertumbuhan ekonomi Jepang. Nah, selain 3 negara ini sebenarnya ada kebijakan juga untuk menahan suku bunga yang juga dilakukan oleh Malaysia, India, Thailand, Afrika Selatan hingga Arab Saudi. Nah, Indonesia juga sebenarnya telah mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75% selama 8 bulan sejak Februari sampai dengan September 2023. Ini tidak lepas dari kondisi inflasi Indonesia yang juga telah melandai dan dari yang sempat menyentuh level hampir 6% atau tepatnya di 5,95% pada September tahun 2022 lalu. Dan kini sudah berada di kisaran target Bank Sentral yakni di 3 plus minus 1% atau dengan kata lain di antara 2 hingga 4%. Nah, yang terakhir angka inflasi September kemarin berada di angka 2,28%. Tapi akhirnya di rapat Dewan Gubernur pekan ini, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Apa alasannya? Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi pengumuman ini memang baru keluar kemarin ya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, BI menaikkan suku bunga menjadi 6% setelah 8 bulan beruntun sejak Februari sampai dengan September menahan suku bunganya di 5,75%. Kenaikan bunga acuan BI ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang belakangan melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga untuk memitigasi dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi atau dalam hal ini khususnya imported inflation mengingat Indonesia juga merupakan negara yang cukup banyak melakukan impor terhadap sejumlah komoditas penting seperti bahan bakar minyak atau BBM dan juga sejumlah komoditas pangan agar bisa menjaga pasokan pangan di dalam negeri karena saat ini dunia tengah menghadapi efek El Nino yang dapat mengganggu produksi pangan. Nah, terkait tentang arah suku bunga ke depan, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan BI mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global, mulai dari tensi ketegangan politik yang terus meningkat dan juga bisa menyebabkan harga minyak pangan menjadi tinggi sehingga akan memperlambat penurunan inflasi global. Sampai dengan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan higher for longer hingga paruh pertama 2024.
Perry sendiri memprediksi bahwa penurunan baru akan terjadi di paruh kedua tahun 2024. Namun Perry menjabarkan bahwa pelemahan rupiah sebenarnya sejauh ini masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang lainnya karena rupiah melemah 1,03% dalam tahun berjalan atau year to date terhadap dolar Amerika Serikat. Berbeda dengan mata uang asing lainnya seperti yen Jepang, dolar Australia, dan euro yang melemah masing-masing 12,44%, 6,61%, dan 1,4% secara year to date. Mata uang kawasan Asia sendiri seperti ringgit Malaysia, baht Thailand, dan peso Filipina juga terdepresiasi masing-masing 7,23%, 4,64%, dan 1,73% year to date. Sebagai informasi, secara umum negara-negara yang memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi, infrastruktur teknologi yang canggih, serta tingkat keamanan militer yang kuat atau yang dikenal dengan negara maju relatif memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang. Sementara negara yang masih dalam tahap perkembangan ekonomi dan pembangunan manusia yang belum mencapai target yang diinginkan atau yang disebut sebagai negara berkembang memiliki suku bunga yang cukup lebih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju karena agar imbal hasilnya cukup menarik bagi investor. Namun saat ini jika kita lihat perbedaan suku bunga antara negara maju seperti Amerika Serikat dengan negara berkembang seperti Indonesia tidak lagi terlalu jauh. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi negara berkembang karena kenaikan suku bunga di negara maju memicu pelaku pasar keuangan mengalihkan asetnya kembali ke negara maju dan pada akhirnya meninggalkan dan juga memukul mata uang di negara berkembang.